Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidal ayyam wasyuhur wa dha'afa fihi alhasanat wal ujur wa syara'a fihi al-iftar was-suhur wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tutahhiruna minal fujur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-'abdat taqiyyan naqiyyash syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Itulah bulan yang penuh nikmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak ibtaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallan fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat sekalian rahimakumullah, dalam menyambut bulan Ramadan, seorang muslim harus melakukan dengan penuh antusiasme, kegembiraan, dan kesukacitaan serta persiapan. Hendaknya seorang muslim khawatir dengan keadaan dirinya jika ia tidak bergembira atau bersukacita dalam menyongsong bulan Ramadan. Jangan sampai seorang muslim bersikap biasa-biasa saja, seakan-akan tidak ada hal penting yang terjadi. Tidak ada perasaan gembira, tidak ada sukacita, dan tidak merasa perlu mempersiapkan dirinya untuk menyambutnya. Dalam menyongsong Ramadan, seorang muslim harus mempersiapkan berbagai hal, dimulai dari persiapan fisik, lantaran harus berpuasa menahan lapar dan dahaga setengah hari. Lalu persiapan manajemen waktu, supaya mampu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan. Dan selanjutnya juga persiapan hati dalam rangka mengorientasikan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyampaikan bahwa keadaan hati manusia sebagaimana keadaan fisiknya. Ia perlu untuk dijaga, dirawat, dan dijauhkan dari penyakit agar dapat hidup dan beraktivitas secara normal tanpa kendala. Hati yang hidup dan senantiasa terhubung kepada Allah Azza wa Jalla adalah tanda hati yang baik. Tanpa hati yang dipenuhi oleh keimanan dan hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla, maka manusia itu mati walaupun fisiknya hidup. Sahabat sekalian rahimakumullah, karenanya hati perlu dipersiapkan sedemikian rupa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan hati, menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi. Yang pertama, menghindarkan hati dari penyakit-penyakit hati,
perilaku dan perangai buruk seseorang akan berpengaruh dan memunculkan penyakit yang bercokol dalam hati orang tersebut. Penyakit hati yang senantiasa mengotori hati kita sehingga jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri, dengki, pelit, sombong, dan lain sebagainya merupakan contoh-contoh penyakit hati yang perlu dihindari oleh seorang muslim. Dan di antara penyakit-penyakit itu ada penyakit utama yang juga perlu dijauhi, yaitu penyakit cinta dunia. Karena cinta dunia adalah pangkal segala dosa dan sumber segala penyakit hati tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalasun muhlikat, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsih." Ada 3 sifat yang dapat membinasakan manusia: sikap bakhil yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan merasa bangga dengan diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka dalam rangka menyambut Ramadan dan juga seterusnya, kita perlu menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati di atas, sehingga hati kita senantiasa terpaut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecintaan yang tumbuh di hati kita hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memberikan makan hati kita. Sebagaimana fisik perlu energi untuk beraktivitas, hati kita pun memerlukan energi untuk senantiasa hidup. Energi ini didapatkan dari setiap upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Salat sunnah, puasa, membaca Al-Quran, dan juga berzikir adalah nutrisi-nutrisi yang akan menjadi energi hati kita untuk tetap terus hidup dan merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengobati dan menterapi hati kita. Seorang muslim tentunya tidak selamanya berbuat dan berperilaku baik. Sebagaimana manusia pada umumnya, seorang muslim tentu pernah melakukan kesalahan atau bahkan terjerembab ke dalam kubangan dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang tidak membiarkan hambanya yang telah melakukan kesalahan untuk terus berkutat di kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya yang telah melakukan kesalahan untuk senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat adalah cara manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah terjatuh kepada dosa. Taubat harus diiringi penyesalan dan keinginan untuk kembali memperbaiki hubungan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan mengampuni hambanya yang telah berbuat dosa. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang berdoa dan diabadikan di dalam Al-Quran. Qala Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berkata, "Wahai pemelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami, dan jika Engkau tidak memberi ampun untuk kami dan merahmati kami, sungguh benar-benar kami menjadi termasuk golongan orang-orang yang rugi." Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Sahabat sekalian rahimakumullah wa hafizakumullah, maka dengan melakukan 3 hal ini kepada hati kita, sejatinya
kita telah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bahkan hati yang senantiasa dijaga tidak hanya akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan saja, tapi juga untuk berbulan-bulan setelahnya. Sehingga di bulan Ramadan kita beriadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan-bulan setelahnya kita menjaga hati kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.